Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama YouTube channel saya, Nanang Siryadi. Pada tutorial kali ini, saya akan membuat video tentang pembuatan soal ujian menggunakan Google Formulir sampai muncul lager semua mata pelajaran secara otomatis. Saat ini, saya sedang melakukan simulasi sebagai siswa untuk mengerjakan soal ujian menggunakan Google Formulir, dan ketika siswa tersebut mengirim nilainya, maka nilainya akan masuk secara otomatis ke dalam lager nilai seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Sebelum kita lanjut, silakan klik subscribe channel ini untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat folder sesuai dengan tingkatan kelas. Kita pilih salah satu folder, misalnya adalah di kelas 7. Langkah awal yang harus kita lakukan di sini adalah membuat data, yaitu dalam bentuk spreadsheet. Nah, di sini nanti akan adanya data siswa, kita bisa membuat baru seperti ini, atau kita gunakan data kita yang sudah ada. Kita beri nama lager nilai kelas 7. Nah, di bagian ini adalah nama siswa, dan di sini adalah kelas. Saya akan melakukan copy paste saja seperti ini. Saya akan menggunakan sampel 16 siswa. Jadi di sini ada dua kelas, yaitu 7A dan 7B. Jadi datanya agar mempermudah kita dalam perekapan nilai nantinya, kita buat seperti ini saja, tidak perlu kita pisah antara kelas 7A, 7B, dan seterusnya. Selanjutnya, ini bisa kita copy nantinya untuk kita masukkan ke dalam Google Formulir. Kita akan membuat Google Formulir. Langkah selanjutnya, kita di sini akan membuat Google Formulir, yaitu klik tanda tambah dan kita pilih Google Formulir. Kita klik buat dan bagikan. Kita akan membuat sebuah template yang nantinya di sini akan kita gunakan untuk mata pelajaran yang lain. Misalnya mata pelajaran yang pertama adalah Bahasa Indonesia. Kita di sini dapat memberikan deskripsi. Lalu pertanyaan pertama di sini yang paling sederhana adalah nama siswa. Nama siswa di sini bisa kita gunakan drop down saja. Nanti siswa akan memilih dari siswa-siswa yang sudah kita masukkan. Kita copy saja data dari spreadsheet tadi dan kita pastikan di bagian ini. Maka nanti siswa hanya memilih agar tidak mengetik sendiri, sehingga antara yang diisi siswa dengan datanya ini akan sama. Selanjutnya di sini kita bisa memberikan keterangan kelas. Misalnya 7A dan kelas 7B. Setelahnya kita akan membuat bagian. Jadi kita akan memisahkan bagian 1 biodata dan kedua nanti untuk soal. Seperti ini soalnya. Kita akan masuk ke dalam pengaturan sebelum menuliskan soal, yaitu di sini kita bisa mengatur. Misalnya jika tidak ingin menggunakan batasan, kita hilangkan. Selanjutnya di sini kita akan menjadikan ini sebagai kuis agar kita bisa mengatur poin per soalnya berapa, dan ini biasanya saya hilangkan. Siswa nanti hanya dapat melihat nilai poin akhirnya saja. Nah, kita bisa menyesuaikan, misalnya satu soal itu poinnya adalah 5 atau 4, nanti sesuai dengan kebutuhan. Saya di sini akan menggunakan poin 2 saja untuk setiap soal. Jadi harus kita atur di awal. Untuk pengaturan lainnya di sini kita bisa menyesuaikan, misalnya untuk headernya, kita bisa memilih header dari pilihan yang ada, atau kita bisa mengupload gambar kita sendiri. Ini kita memiliki sebuah data yang pertama, yaitu adalah Bahasa Indonesia. Ini tinggal kita copy saja dengan cara klik buat salinan. Ketika sudah selesai file salinannya, ini bisa kita rubah untuk kita gunakan di mata pelajaran yang lain. Misalnya adalah IPA seperti ini. Nah, kita akan masuk terlebih dahulu ke Bahasa Indonesia untuk memasukkan soal. Nah, jadi masukkan soalnya di bagian ini. Di soal ini, kita bisa mengetik seperti biasa dengan tambahkan pertanyaan atau menggunakan fitur-fitur yang ada. Sebagai contoh, saya akan mengimpor pertanyaan saja. Nah, di sini saya akan mencontohkan 5 soal saja untuk dicoba, dan di sini pastikan kita sudah memasukkan kunci jawabannya yang mana dan nilai dari poinnya ini kita sesuaikan. Jadi di sini kita mempunyai poin total 20. Jadi ini menyesuaikan poin yang kita atur tadi dan juga jumlah soalnya. Jika sudah,
kita di sini akan klik menu jawaban untuk memasukkan ini ke dalam spreadsheet. Nah, kita klik link to spreadsheet. Kita di sini tidak perlu membuat baru, kita gunakan spreadsheet yang sudah kita buat tadi. Kita pilih spreadsheet yang ada, dan kita pilih sesuai dengan yang kita buat tadi, yaitu Ledger nilai kelas 7. Nah, seperti ini. Sekarang kita rubah bagian ini menjadi bahasa Indonesia. Nanti semua soal yang dibuat setiap mata pelajaran akan di-link-kan ke spreadsheet yang sama. Jadi kita memiliki satu spreadsheet saja. Nah, bagaimana nanti untuk memasukkan nilainya? Di sini akan kita buat nama siswa tadi menjadi format Ledger nilai. Seperti ini ada nama, ada kelas, dan selanjutnya kini akan kita buat sesuai mapelnya. Misalnya bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan seterusnya. Lalu di sini misalnya adalah rata-rata. Di sini di rata-rata bisa kita berikan rumus average dari semua mata pelajaran yang ada. Lalu kita enter. Jika ini ada seperti ini, kita berikan tanda tambah saja di bagian awal sama dengan if error buka kurung. Nah, jika nanti ini error, maka jawabannya adalah kosong. Kita berikan tanda petik 2 kali seperti ini. Nah, jadi tidak ada tanda errornya. Lalu ini kita tarik. Selanjutnya, kita akan membuat rumus untuk menarik data nilai dari setiap form ini. Misalnya di sini ada bahasa Indonesia ke dalam Ledger nilai yang sudah kita buat ini. Nah, di sini kita ketik rumusnya sama dengan indeks buka kurung, kita pilih kolomnya yang yaitu berupa skor dan nama siswa ini sebanyak siswa kita. Misalnya contoh saya tadi ada 16, di sini saya lebihkan sampai 20 atau kita lebihkan yang lebih banyak lagi untuk menjaga nanti ada siswa yang mengisi nilainya double. Lalu kita kunci FNF4 atau F4 pada keyboardnya secara langsung. Lalu kita klik titik koma dan kita lanjutkan dengan menggunakan rumus match. MATCH buka kurung, yaitu data nama siswa ini diambil dari nama siswa di sini. Nah, ini bisa kita tarik seperti ini. Dari kolom C, nama sampai bawah di sini, kita kunci kembali dengan F4 pada keyboard. Lalu kita pilih 0, yaitu ini untuk true ya. Jadi harus sama antara yang tertulis di kolom nama tadi dengan nama yang ada di formulir ini. Match-nya sudah selesai, lalu kita berikan titik koma lagi, yaitu mengambil data dari kolom yang pertama. Lalu kita klik tutup kurung dan kita enter. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba dari bahasa Indonesia ini tadi. Nah, kita akan mengirimkan berupa link yang akan kita isi sebagai contoh. Kita akan pilih nama siswanya seperti ini, lalu kita pilih kelasnya, kita klik berikutnya dan kita isi secara acak saja. Lalu kita klik kirim. Maka data siswa tersebut akan masuk di menu Ledger nilai di bahasa Indonesia seperti ini ya. Nah, dan datanya akan masuk ke dalam Ledger seperti ini. Berarti rumus kita sudah benar, ini bisa kita tarik ke bawah. Kita akan mencontohkan satu siswa lagi di sini, misalnya adalah siswa yang kedua. Kita isi lagi secara acak apakah datanya sudah masuk atau belum. Kita klik kirim, dan kita akan lihat di bagian Ledger nilai. Nah, sekarang sudah muncul ya untuk nilainya seperti ini. Ini akan sama dengan yang ada di dalam hasil spreadsheet-nya. Jadi nanti akan otomatis masuk ke dalam Ledger nilai seperti ini. Ini bisa kita rapikan dengan memberikan tabel seperti ini. Sekarang kita akan membuka untuk mata pelajaran yang lain, yaitu yang kita buat salinan tadi, yaitu IPA. Di sini kita bisa menyesuaikan judulnya menjadi IPA, dan kita bisa mengetikkan soal kembali seperti ini. Dan kita akan memasukkan respon jawabannya ini ke dalam spreadsheet yang sama tadi, yaitu kita klik link spreadsheet, kita pilih spreadsheet yang ada. Jadi kita di sini menggunakan satu spreadsheet saja, yaitu tadi Ledger nilai kelas 7 ini. Lalu kita klik sisipkan. Seperti ini, dan kita rubah menjadi bahasa Indonesia. Misalnya, dan di sini kita rubah menjadi IPA. Nah, jadi kita ganti dengan IPA. Selanjutnya pada Ledger nilai,
tinggal kita kopikan saja rumus yang ini, kita pastikan kepada bagian IPA. Kita paste dan kita ganti nama sheet-nya yang bahasa Indonesia ini menjadi IPA. Yang ini juga kita ganti bahasa Indonesianya menjadi IPA. Lalu kita klik enter. Lalu ini kita tarik ke bawah. Nah, jadi sudah masuk nilai satu siswa yang sudah mengerjakan tadi. Kita akan coba mengerjakan satu lagi untuk bagian IPA tadi. Saya akan masukkan linknya dan saya pastikan di sini. Kita pilih nama yang lain, kita kerjakan secara acak. Sekarang kan kita lihat spreadsheet-nya. Nah, ini sudah masuk ya datanya ke dalam ledger nilai. Sesuai dari rekapan hasil form respon. Nah, jadi kita akan membuat seperti ini semua mata pelajarannya dan ledger nilai. Dan kita tarik rumusnya. Sehingga nanti ini akan otomatis menjadi ledger nilai. Sehingga semua mata pelajaran kelas 7 akan muncul ledger nilainya seperti ini. Dalam rekapan secara otomatis. Jadi ini kita membuat di awal saja. Nanti dapat kita gunakan untuk yang selanjutnya. Demikian saja tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.